Di episode sebelumnya kalian udah tahu kalau gue dan Egy mutusin buat lanjut nanjak ke Gunung Malabar di daerah Pangalengan. Dan di video itu juga kalian pasti udah tahu kalau kita belum ke trek yang sebenarnya. Cuman bertamasya ke perkebunan indah punya petani sayur di Cinyiruan. Setelah kita senang-senang ngeliat pemandangan dan jalur yang banyak bonusnya, akhirnya lewat video ini lu bakalan tahu tantangan, rintangan, dan tanjakan sebenarnya di petualangan gue dan Egy ke Gunung Malabar. Irigasi kayaknya. Petualangan gue dan Egy di Gunung Malabar masih lanjut dari kebun kol dengan laler yang demen banget gerubungin Egy. Kita terus jalan meski kepikiran ini pos satunya di mana ya, kagak nyampe-nyampe. Tapi pas jalan dikit kita ketemu sama spot penanda yang pernah dilaluin sama kreator ini gunung, yaitu warung Kebon Cinyiruan. Ya, seperti kata Pak Asep, di jam 9 awan udah mulai turun di sini. Dan kita udah di jam setengah 9. Udah mulai mendung ya. Cuma sejauh ini kita masih dikasih cerah sih, masih ada matahari. Jadi harusnya sampai setengah perjalanan masih bisa lah. Gue rencananya pengen ngedrone di setengah perjalanan, sengaja biar bisa kelihatan puncak dari bawahnya kayak gimana. Banyak banget laler coy. Ini Egy nih. Ada pertigaan lagi by the way. Ke kiri sama kanan atau lurus. Kayaknya sih lurus feeling gua. Soalnya di situ ada warung gitu dan seinget gua kreator ini gunung itu pergi ke situ, ke warung itu. Jeblok coy jalannya. Lagi. Lagi. Kang, punten Kang. Nah. Tutup warungnya. Tutup belum datang. Oh, belum datang. Iya. Iya tuh. Mau ke puncak dulu. Iya. Istirahat di sini, Ki. Tidur dulu. Tuh ngedrone di sini anjingnya pada takut. Enggak apa-apa. Situ. Enggak, ini gue lagi ngomong sama anjing. Gigi, dagingnya lucu, Gi. Lagi. Ini lucu banget. Bukan siro. Warungnya tutup cuy, gue pengen makan. Makan dulu. Lapar BG. Asik banget. Jalanannya asik banget. Ini mah kita bertamasya ke kebun Pangalengan coy. Apalagi lu tektok ya, kayak nggak ada beban gitu. Tapi lihat temen gue tuh. Dia bawa carrier. Semoga kita bisa makan di puncak dengan nyaman gitu ya. Tapi kita tidak tahu. Ini puncaknya belum kelihatan, Ki. Puncaknya belum kelihatan dari bawah. Langkah demi langkah kita lewatin di setiap kebun. Kita nggak pernah nyangka kalau laler bakalan jadi tantangan yang mengganggu di Gunung Malabar. Udah hampir 1,5 jam jalan juga.
Kita akhirnya mutusin buat istirahat dulu karena energi udah lumayan terkuras. Tapi dari pendakian kali ini, gue jadi kebayang sih, kenapa akhirnya petani-petani kebun di gunung itu kebanyakan punya fisik yang bagus. Ya lu bayangin aja cuy, tiap hari mereka harus bolak-balik kayak gini, capek banget pasti. Oke bro, sekarang udah 1,5 jam kita jalan dari base camp ya, dari rumahnya Pak Asep. Sekarang kita lagi istirahat dulu, nemu tempat istirahat yang aneh. Lagi mau makan pisang, karena dia beli pisang. Dan sekarang cuacanya udah mulai mendung, jam 8:30. Prediksi mungkin jam 9 atau jam 10 udah mulai turun nih hujannya. Jas hujan dibawa kan ya? Dulu deh. Udah aman, jas hujan kita bawa. Paling nanti ngarepnya sih gue di puncak tetap cerah kayak gini ya. Maksudnya mendung aja lah, biar kita bisa makan di sana gitu. Cuman kalau misalkan ada saung di sini sih, mungkin kita kalau misalnya di puncak nggak bisa makan di sini aja gitu. Nah, aman sih harusnya. Oh ya, buat lu semua yang mau pengen ke Gunung Malabar emang harus diperhatikan ya belokannya. Bener-bener masih belum ada penunjuk arah yang pakai spanduk gitu, tapi cuman pakai tali-tali pita gitu. Kayak lu ke gunung-gunung gede terus habis itu lagi summit. Nah, kayak gitu tuh. Kan biasanya kalau misalkan lu ke Gede, lu ke Pangrango, lu ke Ciremai, pokoknya gunung-gunung gede gitu kan suka ada pelang-pelang belokannya kemana. Ya kayak Gunung Patuha kemarin lah. Terus kalau misalnya udah sampai puncak nih, lu udah camp, lu tinggal summit, biasanya tuh udah mulai pita-pita gitu kan, penunjuk arahnya. Nah, Gunung Malabar dari awal sampai sekarang itu pita penunjuk arahnya, jadi harus hati-hati. Yang dikhawatirkan kalau misalkan beberapa bulan kemudian itu pitanya hilang gitu, jadi lu nggak tahu harus kemana. Oke, tapi sejauh ini ajib sih, jalannya santai, kita nikmatin suasana juga. Kaki alhamdulillah nih, meskipun kemarin ke Patuha nggak terlalu terasa pegel, mungkin karena udah terbiasa ya. Anjay. Ya pokoknya mantep lah. Sambil makan pisang, gimana Gunung Malabar? Sejauh ini trek ya dari pos base camp base camp ke area tadi udah ngelewatin warung Pak Ayo. Ya masih oke. Kita belum masuk ini ya, pintu hutannya ya? Belum. Soalnya di video ada kan ya? Ada. Video orang. Kok. Ini mau ngedron dulu. Ya. Aman, masih banyak warga, enak. Jadi masih bisa terpantau, nggak sepi-sepi banget lah. Gue kalau udah masuk pintu hutan udah ya sepi, kayak di video-video yang lain juga sepi. Gunung Malabar bener-bener ngasih gue pengalaman baru saat buat konten RT. Dari setiap video yang gue buat, cuman di sini gue bisa trekking lintas kebun warga hampir 2 jam, tapi masih belum ketemu pos pendakiannya. Saking kerasa udah jalan jauhnya, gue mutusin berhenti dulu buat istirahat, plus coba nerbangin drone selagi masih cerah. Karena dari langitnya sih kayaknya siang pasti bakal hujan ya. Jadi inilah kawan-kawan, pemandangan langit di perkebunan petani di Gunung Malabar. Sebelah mata kasih. Oke bro, kembali lagi OTW buat ke puncak Malabar. Kita udah setengah perjalanan tapi belum ada pos. Jadi ini gunung unik banget ya, nggak ada pos sama sekali. Cuman ada beberapa saung-saung dari warga ya, atau petani kebun. Jadi lu bisa istirahat di situ. Tapi sejauh ini jalanannya itu asik banget sih. Gue bisa ngeliat kebun-kebun petani Pangalengan yang
Men, cantik banget, cantik. Nah, uniknya di Pangalengan adalah kebanyakan dari ininya, lahannya itu ditanemin sama dua jenis pohon. Dua jenis tanaman. Ya kayak misalnya ini aja nih. Jadi petaninya biasa buat nanam langsung dua jenis tanaman biar efisien. Keren nih. Wow, pertigaan. Rekam dong. Oke. Nah, ada pertigaan. Ini agak sedikit tricky. Kenapa? Karena kalau lihat di kiri itu ada pita. Di kanan juga ada pita, tapi agak jauh. Nah, kalau misalnya kayak gini urusannya, kita lihat GPS dulu. Kita kayaknya ke kanan. Oke. Let's see apakah benar. Sepertinya benar. So lanjut. Gue. OTW lagi. Jalan motornya agak mengganggu. Kita jadi kayak jalan model anjir. Kiri sana bisa ya turun. Cuman memang potensinya kalau jalan di pinggirnya itu takut kepleset coy. Oke, another pertigaan. Gua kira kita ke kanan deh, tapi kayaknya ini ke kiri deh. Menurut lu kemana Gi? Ini pitanya di tengah-tengah soalnya. Ini tumbuhannya kenapa begini? Layu. Oke, pertigaan lagi cuy. Ini agak sedikit tricky, soalnya tadi kita ngambil jalur kanan. Cuman sekarang, kalau misalnya gue lihat di GPS sih, kita harusnya ke kiri. Semoga benar. Dan harusnya benar. Let's go. Jujur, ini momen yang paling ngebuat gue bimbang pas jalan di trek Gunung Malabar. Dimana pertigaannya tuh nyaru banget percabangannya. Belokannya kurang tajam, jadi susah buat ngebandingin harus lewat mana di GPS. Tapi gak usah khawatir, yang lu lihat sekarang ini arah yang bener. Jalan dikit, akhirnya kita sampai juga di pintu rimba Gunung Malabar via Cinyeruan. Akhirnya bro. Pintu rimba coy. Alright, sekarang kita sudah sampai di seperti ini pintu rimbanya Gunung Malabar ya. Soalnya kalau yang gue lihat udah nggak banyak perkebunan di depan. Dan kalau misalnya gue lihat dari perjalanan kita sebelumnya, ini semuanya dari atas sampai bawah ya perkebunan. Jadi mulai dari sini mungkin kita udah masuk ke dalam trek hutan. Semoga nggak yang terlalu rapat banget lah jalannya. So sekarang kita weekdays kan kesini. Dan kalau misalnya dibanding sama weekend, dimana kalau misalnya weekend pasti banyak orang. Tadi kata Pak Asep juga 100 orang gitu weekend. Kalau misalnya weekdays baru kita doang yang berangkat ke atas. Jadi semoga lancar aja ya. Gokil. Kita nemuin satu tempat buat ngecamp yang asik ya. 5 menit setelah jalan lewat pintu rimba Gunung Malabar. Aneh banget, nggak yang masuk ke hutannya dan masih deket ke area perkebunan. Kayaknya ini tempat camping ideal ya, tapi gue nggak tahu, nanti di depan kita bakal lihat lagi ya. Permasalahannya kalau dia ada cacing. Dia ada cacing, Gi. Cacing besar Alaska. Mana?
Depan. Tuh. Itu. Suara burungnya masih ini, masih nyaring banget. Gunung Munara nggak sih? Gunung Munara. Ya sebisa mungkin di Gunung Malabar ini, gue sama Egy harus ini ya, jarang ada gap, harus deketan, soalnya berdasarkan beberapa informasi dari para petani dan juga Pak Asep sendiri, masih ada hewan endemik yang berkeliaran di sini. You know who? Lu bisa search sendiri di Google hewan apa yang ada di Gunung Malabar. Semoga aman, amin. Karena niat kita tidak untuk memburu ya, untuk berkunjung dan silaturahmi. Ternyata masih ada selang air di sini. Berarti masih ada sumber air di atasnya. Menarik. Oh, oke. Lucunya adalah setelah jalan hampir setengah dari trek ya, baru ada plang jalur pendakian. Gokil Malabar. Lo harus ditatar sampai setengah jalan dulu men, baru bisa melihat jalur pendakian. Jadi jalur pendakian tuh ada lagi pelangnya di atas ya. Jadi kayaknya kita nggak lewat sini, kita lewat sini. Oke. Jadi perdana nih kita menemukan jalur pendakian ya, pelang jalur pendakian. Dan kayaknya kita belok kanan deh. Ini meskipun jalur yang tadi kita lewatin lurus ya, cuman ini kayak masuk ke ada gubuk warga tuh, kayak area kebun juga di situ. Kita bakal coba buat nyisirin di samping area kebunnya, kayak gitu. Nih, ayo sini ikutin gue. Jalur pendakiannya sini. Ini jalur pendakiannya. Berarti kita susur kebun. Kalau ke situ ke area perkebunan warga. Mantap. Juga. Di kiri ternyata masih ada perkebunan ya. Tapi kita masih belum tahu ini perkebunan apa. Cuman kita mutusin buat lanjut nyusur kebun orang. Yang gue suka di Gunung Malabar ini adalah suasananya masih asri banget. Kerasa banget kalau misalkan belum ada atau belum banyak pendaki yang kesini. Mungkin gara-gara ada embel-embel Seven Summit Jabar aja ya, jadi pada mutusin buat kesini. Cuman dari nuansanya, udaranya, bahkan suara-suara satuannya kayak misalnya burung gitu, asri banget, masih asri. Kalau misalnya emang pada akhirnya banyak yang kesini, gue titip pesan aja sih, kita harus tetap menjaga kelestariannya. Sesimpel jangan nyampah di sini. Terus kalau bisa jangan terlalu heboh lah, pakai speaker aktif. Atau
Satu yang paling penting nih, gue bukan pengen melarang lu semua buat ngelakuin ini, tapi kayaknya direkomendasikan untuk tidak ngerokok dulu dah. Takutnya bakalan ini gak sih, ngeganggu ekosistem yang ada di sini. Lah kok bisa? Wait, pos 2. Ini pos 1-nya mana coy? Pos 2 Gunung Malabar, tepat Camp Ajib. Alright coy, tidak pernah menyangka ya kita bisa melihat lahan yang didedikasikan untuk pos Gunung Malabar. Nah, sekarang kita udah sampai di pos 2 Gunung Malabar. Jujur gue sama Egi nggak tahu pos 1 di mana. Cuma yang jelas dari base camp Kang Asep ke pos 2 di pendakian gue sama Egi ya, itu kira-kira 2,5 jam. Oke, gue udah bukan gak terlalu percaya gitu. Gue udah feeling kalau misalkan kata Kang Asep dan segala macam 3 jam sampai puncak itu cuma buat warga lokal doang. Kita 2,5 jam baru sampai sini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita enjoy dan kita juga sambil nyari footage kan. Jadi ada pembenaran lah sedikit. Treknya dari bawah sampai ke pos 2 ini karena musim hujan ya, balik lagi jadi becek, terus jeblok dan rapet banget vegetasinya, jadi asrinya masih kerasa banget. Ini recommended banget sih buat lu semua yang emang pengen kesini di musim kemarau, Juni, Juli, Agustus. Soalnya pijakannya nggak akan terlalu rewel kayak gini. Terus habis itu secara nuansa gue yakin lu nggak akan ngerasa panas, soalnya tutupannya tuh rapet banget, jadi sejuk. Menurut lu gimana Gi? Ya, pos 2 Gunung Malabar sejauh ini banyak bonus ya. Sebenarnya kalau kita nggak dari Patuha kemarin kayaknya bisa lebih cepet. Tapi it's okay. Alhamdulillahnya cerah. Mendung, agak mendung sih, berawan sih sebenarnya, cuman ya masih oke lah, masih ada sinar matahari masuk, nggak kayak kemarin di Patuha. Jadi semoga di atas kita bisa dapat view yang Ajib lumayan. Walaupun sebenarnya sepertinya sih Gunung Malabar tertutup ya. Tertutup ya, kayak Gunung di Salak. gunung di Jawa Barat yang lain ya, yang di bawah 3.000 ya. Pokoknya Ajib ya. Oke. Ini kalau misalnya secara level udah next levelnya Patuha sih kalau misalnya menurut gua. Kalau lu gimana? Maksudnya next level Patuha gimana? Hah? Next level Patuha maksudnya gimana? Maksudnya level kesulitannya, tingkat kesulitannya. Enggak lah. Di bawah ya. Serius? Justru kalau menurut gua Malabar sih. Karena kalau misalnya Patuha enggak, karena kalau misalnya Patuha itu jalannya masih nggak sebandel ini. Terus ini banget kan, apa namanya, lu nggak harus takut nyasar kan. Di sini lu nggak fokus dikit bisa nyasar. Lebih ya, salah satu faktor banyak kejadian-kejadian di gunung kan pertamanya adalah tersesat. Salah jalur, salah belok. Karena konsentrasi udah mulai berkurang. Apalagi waktu turun gitu. Terutama waktu turun. Dan di Malabar ini kita lewat lahan kebun orang, kebun-kebun warga, dan belokannya tuh banyak. Kalau masih pagi masih banyak warga beraktivitas. Memang kalau udah di atas jam 2, jam 3 kemungkinan mereka udah pada balik ya. Jadi misalnya bukan musim panen ya. Jadi ya itu, jangan terlalu sore turun dari Gunung Malabar. Oke, mantap, lanjut lagi kita ya. Yuk kita lanjut lagi dari pos 2. Oh ya, jam 9.40. Saya rasa ternyata udah mulai terjal ya dan naik harusnya. Tapi kalau misalnya yang gua hitung-hitung sih ya, dari base camp kan kita naiknya 400 mdpl. Sekarang kita tinggal 400 mdpl lagi. Jadi harusnya sih ya, secara elevasi nggak terlalu beda sama waktu kita dari pos base camp sampai pos 2. Cuman let's see lah, kita lihat nanti. Jalannya sudah mulai becek coy. Dari awal sih becek. Ini nih mulai
Kawasan hutan di Gunung Malabar asik banget cuy. Apalagi kalau lu kesini pas musim hujan. Bah, makin asik lagi itu jalannya. Setelah kita akhirnya ketemu pos pendakian gunung ini, kita jadi makin pede buat ngelanjutin perjalanan lewat trek ini. Suasana hutan Malabar menurut gue masih terbilang asri karena minim asap rokok, asap ojek gunung, dan justru suara burung masih mendominasi di hutan ini. Kita nunggu persimpangan ya. Nah, ada 3 jalur nih. Ini, sini, ke sini. Sepertinya sih ke sini ya. Let's go. Jalan. Enggak. Ih, close up Ki. Bagus nih. Vegetasi. Becek boy. Kata-kata hari ini, Malabar. Don't trust people. Trust the cross line. Emang nggak salah sih ya kita nyari dan minta quotes ke penyair. Buset bang. Ini bang. Ini mah bang. Oke. Cek becoy. Buset, ini pemandangannya bagus banget sih. Yuk. Widih, mulai nih. Persimpangan lagi nih. Oke. Gunung Malabar lucu banget kalau misalnya ada pita tuh di tengah-tengah kan. Jadi bingung mau kemana. Kiri kayaknya. Kayaknya ke kiri. Soalnya ada pita lagi di situ. Let's go. Ada lahan terbuka nih. Tempur. Tapi kayaknya nggak direkomendasiin ya ngakam sini ya. Iya. Jalur satuan. Iya. Berdua aja. Ya. Dari mana? Dari orang sini sih. Oh, sini. Ya. Wah, mantap emang tiap minggu ini mah. Numpang istirahat ya, Kang? Ya. Istirahat dulu ya. Ya coy, kita udah sampai di pos 3 nih. Ketemu Kang Areng dan temennya di pos 3.
tertutup banget vegetasinya. Kalau libur rame kali ya. Terus asri. Dan lucunya di sini ada gubuk, tapi gubuknya terbuat dari pohon kayak waktu gue SD kalau misalkan di kebun singkong. Nah, gue sih penasaran nih. Di setiap pos di Gunung Malabar itu selalu ada jalan-jalan kayak gini. Mungkin ini jalan buat boker, gue nggak tahu. Cuman kalau misalnya untuk pos 3-nya sendiri, sekedar lahan terbuka aja. Bisa ngecamp 1, cuman gue nggak tahu di sini direkomendasiin ngecamp atau kagak. Cuma sejauh ini oke sih. Iya. Yuk Kang. Iya, lu mending kesini, Dik. Tengah situ, Dik. Up. Ini punya cendrawasih. Iya. Iya. Enggak, itu cuma gubuk biasa doang. Di sana, di sana. Sabar, gue ngerekam dulu. Coba lagi sedikit. Ini ya. Nah. Ngapain, Gi? Ini kita mau buat shelter darurat. Soalnya bentar lagi mau hujan. Yes. Gila, emang anak pramuka ini nggak bisa diremehkan ya. Skill survivalnya. Ini daun apa ya? Kelor. Kita di jalur yang benar. Ngelewatin pos 3 di Gunung Malabar itu kayak ngelewatin camp area di setiap gunung yang pernah dijajal RT. Ibaratnya momen summitnya lah. Dari sini kita baru ngerasain naik gunung yang sebenarnya di Bandung. Kemiringannya yang udah mulai terjal ditambah jalur yang jeblok bener-bener kerasa banget. Tapi karena udara dan suasananya yang sejuk banget, terus banyak suara kicau burung yang merdu dah kayak ASMR, capeknya kita tuh udah kayak nggak terlalu kerasa gitu. Gue rasa kalau lu kesini pas musim kemarau treknya bakal lebih bersahabat deh. Tapi tetap jangan pernah meremehkan gunung. Why? Ke kanan. Hati bro. Licin. Aduh. Gimana ini, Bro? Buset, udah kayak Jisaka nih. Acau. Kacau. Egi nanjak kayak gini pakai sapu tangan yang ribet. Yang lain di kamera. Pro banget ya. Pilihlah tempat yang pas untuk berpijak. Bisa. Damn. Longsor. Potensi longsor. Hati-hati. Ini pas turun jangan sampai salah nih, Ray. Tapi kok ke bawah bisa ya? Jadi di Malabar ini ada tali webbing. Dan ada kayu-kayunya, men. Ini baru pertama kali gue ngeliat webbing yang ada kayu-kayunya kayak gini. Coba close up deh. Tuh. Webbingnya kayak nggak pengen gue pakai. Kayak ini tuh nggak loh, kayak
wahana-wahana outdoor gitu. Tapi kuat sih kalau tambang ya. Cuman kayak kita bakal coba lewat yang kanan aja. Anjay. Soalnya kotor. Gak bisa juga kanan. Iya sih. Di sini atau enggak ya? Udah. Udah. Tangan ini boy. Yang lu lihat sekarang ini adalah trek final dari Gunung Malabar. Gue juga nggak nyangka ini jadi trek terakhir karena gue kira ini masih di pertengahan jalan. Nah di sini kekuatan sol sepatu diuji banget karena kalau udah botak abis deh itu pasti bakal licin banget. Dan ngentutnya adalah sepatu gue pas di sini udah botak. Jadi susah banget naik ke atasnya. Cuman gue maklumin lah, soalnya ini sepatu udah gue pakai dari RT episode awal. Udah 4 tahun harusnya umurnya sepatu. Tergolong awet lah ya. Apa udah seharusnya ganti? Tapi gue nggak ada duit. Wah. What a day. Masih lanjut. Gimana gitu? Men, Salah jalan kayak kita ini ke Gunung Salak ini. Udah mulai kabut. Udah mulai ada fog scenery. tinggal berapa lagi? Kita sekarang ada di ketinggian 2136. Puncak besar Malabar itu 2364. 250 lagi. Gokil. Dari sini mungkin bakal terus kayak gini treknya. Terjal, nanjak, terus becek. Segini belum hujan. Gimana hujan? Cuman ya ini basic-basic kayak waktu pengen ini nggak sih naik ke gede dari pos 3 ke pos 4. Iya. Cuma bedanya becek aja dan emang agak sedikit rapuh. Kalau misalkan nggak becek nggak hujan nih nggak akan terlalu mengganggu sih, cuman karena emang beceknya aja licin. Tapi oke lah sejauh ini. Let's go. Lahan terbuka. Lumayan buat istirahat. Tuh, istirahat dulu. Istirahat dulu. Kalau kata Egi, gak logis. Kata-kata hari ini, lebih baik makan Yupi daripada nggak makan sama sekali. Bisa menambah energi. Tapi harus dibakar kalorinya, ya nggak Gi? Sibuk ngunyah Yupi. Salah satu korban. Full blok. Sedot. Sampai kapan harus kayak gini? Nanjak terus, setinggi badan. Malabar, I love you. Gokil, gokil. Let's go. Webbing kedua di Gunung Malabar.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Pohon tumbang. Berkah pohon tumbang. Sehingga dapat jalur. Ini adalah momen istirahat terakhir gue dan Egy sebelum sampai ke puncak besar Gunung Malabar. Jujur sejujur-jujurnya nih, kalau sol sepatu gue kagak botak, ini trek bisa 80% lebih gampang dilaluin. Pendakian kali ini bener-bener ngasih pelajaran yang berharga buat gue kalau gear atau alat-alat penunjang pendakian tuh krusial banget buat kita siapin. Dan memang sepengaruh itu kalau kita nggak pakai perlengkapan yang cocok. Bedanya pas udah sampai sini, cuaca udah mulai gelap dan nggak sekali dua kali gerimis padahal masih jam 11 siang. Asumsi gue pas turun kita bakal lebih sulit lagi karena bakal ketemu hujan dengan trek kayak tadi. Cuman yang bikin gue paling sedihnya adalah nggak bisa ngedrone. Hilang dah kesempatan gue buat ngambil footage aerial. Gimana bro? Malabar. Diam-diam sulit. Malabar melebar. Ya, kita dimanjakan oleh putaran-putaran yang landai lewat kebun. Ternyata pas nanjak lewat batas hutan, becek full konsentrasi. Lengah dikit, reset. Dan kayak kalau turun juga nggak bisa cepet ya? Nggak bisa. Estimasinya sama kayak naik. Ya mungkin bisa lebih cepet kalau nanti udah di Kebun. kebun aja. Tapi kebun juga jalan motor beberapa. Ini emang Malabar. Gue udah prediksi bakal jauh sih. Soalnya naiknya 900 mdpl. Belum jalurnya yang panjang gitu. Cuman hokinya kita di sini nggak hujan. Jadi bakal lanjut lagi. Biar nggak makan waktu banyak-banyak. Butuh 4 jam 30 menit. Kita akhirnya sampai di penghujung trek Gunung Malabar. Cuaca sesuai dengan yang kita prediksi. Siang pasti bakalan hujan. Udah mulai hujan boy. Hujan awet ini. Setelah melewati perkebunan warga, dipeluk sama laler, becek-becekan udah kayak mahasiswa lagi ospek, sampai ngira treknya kayak di Gunung Salak. Inilah kawan-kawan, gue persembahkan ke kalian semua. Puncak besar Gunung Malabar. Hujan kan? Selamat bro, hey. Puncak Malabar. Let's go. Gimana bro? 11.35 dari Malabar. 11.10 4 jam 3,5. Perkabut ini Salak Cimelati sih. Cimelati. Tapi alhamdulillahnya hujannya sebentar doang ya. Mungkin kita bisa makan dulu sini. Hujan lebih cepat turunnya dibanding yang kita duga. Pas banget nyampe di puncak, air langsung nyamber dan kita buru-buru ngambil video sambil buka shelter-shelteran. Biar bisa ada tempat buat neduh lah. Seperti yang lo lihat, begini suasana puncak besar Gunung Malabar. Lapang ya, termasuk luas untuk ukuran puncak. Tapi setahu gue, kita nggak direkomendasikan buat nenda di sini. Tempatnya mengingatkan gue sama Gunung Salak, tapi bedanya di Malabar lebih banyak pohonnya. Karena kita nyampe sini siang, otomatis sebelum turun kita curi-curi kesempatan dulu buat makan. Dengan modal shelter yang sekali guyur hancur, jujur ini nggak terlalu ngelindungin banget sih dari air yang turun. Tapi alhamdulillahnya dengan ini gue dan Egy lulus dari tantangan Seven Summit Jabar di Gunung Malabar. Tinggal satu gunung lagi untuk melengkapi petualangan ini, yaitu Gunung Cikuray yang ada di Garut. Tapi kayaknya kita nggak akan buru-buru dulu buat kesana. Masih ada tempat lain yang bisa kita tuju di Bogor kayak Gunung Halimun, Pakuan, Palasari, sampai petualangan perdana kita di Gua Garunggang.
Cuman untuk langkah kita di Bandung kayaknya bakal ditutup di Gunung Malabar dulu. Jadi terima kasih sekali lagi udah nontonin Ride the Explorer. Dan sampai jumpa lagi di next episode. Ngomong apa sih? Jelas aja. Waduh. Jejak cakar. Lu jangan bercanda kayak gini, boy. Jangan bercanda kayak gini. Gua tahu maksud lu apa nih. Udahlah, nyampe dulu, turun dulu, baru bercanda. Oke. Gua tes dulu berarti.